Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Fajri dan rekan saya yang bernama Nama saya Saiful Sultan dengan nomor induk mahasiswa 11219145. Kalau saya NIM-nya itu 11219071. Oke, di sini kami akan mempresentasikan ya. Bukan presentasi sih, kalau bisa disebutnya tuh kayak tutorial membuat formulir pendaftaran, tapi source code-nya kita sudah konsepin nih, nggak harus diketik lagi. Kalau diketik tuh nantinya habisin banyak waktu juga. Oke, lanjut aja ke Sultan yang pertama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita sudah menyiapkan dua kelas. Yang pertama adalah daftar.japa. Yang kedua adalah hasil daftar.japa, yang dimana daftar.japa adalah inputan formulirnya. Klik. Yang kedua adalah hasil daftar.japa, yang mana adalah output atau hasil printnya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan hasil daftar.japa yang dimana adalah outputnya. Daftar dari awal. Daftarnya. Baik. Di sini kita membuat formulir pendaftaran Universitas Indonesia Jaya dengan memakai label. Selanjutnya kita juga memakai text field. Ada juga kita memakai Itu namanya radio button. Radio button tuh yang laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan, checkbox, olahraga, bermain game, dan belajar. Combo boxnya itu untuk tanggal, bulan, tahun, sama agama. Jenis kelamin memakai radio button, untuk hobi memakai checkbox. Iya. Untuk button kita di sini ada reset sama save. Selanjutnya ada image juga di bawah yang menggunakan label. Oke, sebelum itu saya akan mencoba cek nama-nama variabelnya. Di sini kita menggunakan untuk nama lengkap menggunakan variabel txt nama. Yeah. Untuk tempat tanggal lahir kita menggunakan txt tempat. Untuk tanggal kita menggunakan tanggal. Untuk bulan kita menggunakan bulan. Lalu untuk tahun kita menggunakan tahun. Selanjutnya ada text field alamat, jenis kelamin. Ini makanya radio button. Radio button. Yang pertama radio button untuk laki-laki dengan nama variabel cowok. Selanjutnya ada radio button perempuan dengan nama variabel cewek. Selanjutnya ada text field alamat yang dimana adalah variabelnya txt alamat. Selanjutnya adalah agama yang dimana kita menggunakan combo box yang isi variabelnya adalah agama. Selanjutnya ada hobi yang menggunakan checkbox dengan ada 3 pilihan. Yang pertama adalah olahraga dengan nama variabel olahraga. Yang kedua adalah bermain game dengan nama variabel game. Yang ketiga adalah belajar dengan nama variabel belajar. Selanjutnya ada nomor handphone dengan menggunakan text field dengan nama variabel txt nomor. Selanjutnya juga ada asal sekolah dengan menggunakan text field dengan menggunakan variabel txt asal sekolah. Selanjutnya ada jurusan dengan nama variabel pada text fieldnya yaitu txt jurusan. Selanjutnya kita juga ada button dengan nama reset dan save. Untuk source kodenya kita lewat saja dulu dan beralih ke hasil daftar. Selanjutnya di hasil daftar kita menggunakan beberapa label. Selanjutnya text box. Selanjutnya text field. Selanjutnya adalah text area. Selanjutnya menggunakan label yang berisi gambar. Oke, selanjutnya kita beralih ke variabel. Yang pertama adalah nama lengkap dengan variabel display nama. Yang kedua display untuk membedakan ini karena display itu buat menampilkan output, menampilkan atau outputnya. Yang kedua adalah tempat tanggal lahir yang dimana text fieldnya dengan nama variabel display tempat lahir.
Yang ketiga adalah jenis kelamin, yang dimana dengan nama variabelnya display jenis kelamin. Yang keempat adalah alamat, text fieldnya dengan variabel display alamat. Yang kelima adalah agama dengan text field variabel display agama. Yang keenam adalah hobi dengan text area menggunakan variabel display hobi. Selanjutnya nomor handphone dengan nama variabel display nomor. Selanjutnya ada asal sekolah dengan text field dengan variabelnya yaitu display asal sekolah. Yang terakhir adalah jurusan dengan text field dengan nama variabelnya display jurusan. Selanjutnya kita menggunakan dua fungsi Java Swing juga. Untuk yang pertama yaitu untuk meminimize, yang kedua untuk mengclose. Yang dimana menggunakan variabel label min. Ya, ini tuh pakainya label. Yang untuk close ini menggunakan label close. Oke, selanjutnya kita beralih ke source code-nya, bagian output atau kita sebut hasil daftar .java. Dan memang yang harus dioperasiin dulu tuh atau dikonfignya yang dari kelas outputnya dulu. Iya. Biar enak di kelas inputannya. Sebelumnya kami sudah menyiapkan source kodenya. Oke, kita praktekkan. Jadi dua aja. Oke, yang pertama adalah variabel string. Variabel string kita copy. Udah di copy, pencet Ctrl C di atas sini. Kita tempatkan di bawah public class. Ctrl V. Oke, di sini kita menggunakan tipe data string dengan variabel nama 1, tempat lahir, tanggal, bulan 1, tahun, jenis kelamin, alamat, agama, hobi, nomor, asal sekolah, dan jurusan sesuai dengan kolom yang ada di desain. Biar samain aja biar pusing. Selanjutnya kita akan menambahkan string variabel property ke dalam parameter yang ada di konstruktor hasil daftar. Konstruktor hasil daftar. Ngejelasinnya nanti aja pas sudah copy. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan dari this dalamannya search kode untuk function. Kita copy, lalu copy-nya di bawah init, pastekan di bawah init komponen. Nggak harus dispasi, klik dulu atasnya. Nggak apa-apa, front center. Jelasin dulu dari atas. Oke, untuk fungsi yang di Maximus. Untuk fungsi yang di string di dalam konstruktor ini ada tipe data string. Sebenarnya variabelnya juga sama dengan yang di atas ini, yang di bawah public. Cuman bedanya adalah fungsinya, karena yang di dalam function ini, yang di dalam parameter itu buat transfer datanya, yang dimana ada buat directnya disebutkan yaitu dengan nama variabel property. Oke, selanjutnya ada this set location relative null, yang dimana adalah fungsi this di sini untuk menegaskan atau fungsi penegasan bahwa ketika kita menjalankan program ini, si scriptnya otomatis ada di tengah, si formnya atau layoutnya otomatis ada di tengah-tengah layar, jadi nggak ada di pinggir. Jadinya harus jadi defaultnya udah di tengah. Yang kedua adalah this titik nama 1 sama dengan nama 1. Sebenarnya ini sama yang tempat lahir, berikut tanggal, bulan, tahun, jenis kelamin, alamat, agama, hobi, nomor, asal sekolah, jurusan. Yang dimana fungsi this di sini untuk penegasan bahwa
variabel dengan nama satu sama dengan nama satu ini memiliki walaupun sama nama tapi beda perbedaan pada variabelnya ya. Variabelnya seperti ada variabel class yang ada di atas ini nih. Sama variabel property. Ya, propertinya itu yang ada di itu apa namanya parameter. Jadi function biar nggak ketuker. Function di sini nanti berguna untuk input pada output pada desain yang ada di sini. Iya, setelah melakukan input. Selanjutnya adalah display nama dot set text dalam kurung tanda kutip 2 plus this dot nama 1 tutup kurung titik koma, yang dimana display nama ini adalah nama variabel yang ada di hasil daftar. Ini display nama source dengan dot set text. Jadi ini dia nanti akan mengoutput set text, maksudnya itu untuk menampilkan teks yang ada pada ini nih, yang gis nama itu. Kan di variabel di atas udah ada transfer datanya tuh dari yang parameter untuk menegaskan nama satu. Apabila coba ke yang input input. Nah, apabila diisi nama di sini nih ya, Sultan, kau bisa ngomongin. Terus ke source, maka nanti nama Sultan itu tuh akan tampil akan melakukan transfernya itu pada ini nih, pada kolom parameter konstruktor. Ya, dalam parameter di konstruktor hasil daftar. Iya, gitu. Dan di sini nih maksudnya this dot nama satu itu buat pembuatan variabel baru gitu, yang sama dengan nama satu tuh kan ini, jadi udah nggak kepake nih nama satunya, jadi udah diganti ke ininya aja. Ini fungsi variabel ini hanya untuk lain properti aja. Kalau yang untuk class yang ini untuk functionnya gitu. Ya, jadi bisa dipanggil dimanapun selagi di satu kelas itu. Dan selanjutnya adalah display tempat lahir. Sebenarnya nggak jauh beda ya fungsinya sama yang di atas, cuman hanya beda untuk ada penegasan di tempat lahirnya, berikut tanggal ditambah bulan, terus ditambah tahun. Ini juga sama untuk jenis kelamin. Selanjutnya adalah display alamat juga sama, variabel alamat. Display agama sama juga, sama kolom output agama. Display hobi juga sama untuk kolom output hobi. Display nomor juga sama. Display asal sekolah untuk asal sekolah. Display jurusan untuk jurusan yang dipilih ya. Enggak, yang di bekas jurusannya. Misalkan waktu SMA-nya TKJ ya kita pilih TKJ, atau IPA ya kita pilih IPA gitu. Selanjutnya kita kembali ke desain. Di sini kita belum input source kodenya untuk minimize ataupun close. Iya. Caranya adalah variabelnya jangan pengen. Nah, caranya adalah event, lalu klik ke mouse, lalu klik paling atas mouse clicked, label min mouse clicked. Iya. Lalu kita sudah menyiapkan source kodenya. Nah, ini kita copy, lalu pastikan di yang dimana fungsi this set state dalam kurung jframe iconified untuk menegaskan bila mana si tanda ini diklik maka akan meminimaliskan jframe atau layout ini menjadi icon yang ada di bawah ini. Nanti contohinnya di akhir nanti contohnya. Untuk selanjutnya adalah ada icon close. Dengan variabelnya kan udah mau sama source kodenya sangat singkat, kita copy udah, lalu kita pastikan di sini, yang dimana adalah ini adalah system.exit defaultnya 0 ya. Ini artinya ya
sistem akan otomatis mengexitkan bila mana kita mengklik logo yang ada di sini. Oke, selanjutnya langsung ke pembahasan source code pada inputannya yang dimana namanya adalah daftar.java. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan, saudara Ibnu. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Sultan. Tadi untuk variabel yang ada di sini sudah disebutkan ya. Jadi langsung ke source code-nya aja penempatan. Oke, di sini udah disiapin ya kelas daftar. Variable string sini di copy ke source di paling atas nih. Bawa public. Stringnya harus. Nah, daftarnya di aja. Di sini di bawah itu kita sini yang buat di tengahnya itu tuh otomatis ke tengah. Formnya ya. Layoutnya otomatis. Simpelnya harus di public daftarnya. Jadi spasi aja. Dan nggak gini aja. Terus habis itu button save sini. Taruhnya sini, double klik. Oke. Untuk penjelasannya di sini nama sama dengan text name get text dalam apa sih, buka kurung tutup kurung titik koma kan ya, yang dimana itu nama itu kan dari variable kelasnya string sama dengan text name ini variable yang pada desainnya ini nih text field ya. Jadi kalau kita habis ngisi nama, ngisi sesuatu lah, ngisi teks, isi fieldnya gitu, maka akan dikonvert jadi variabel nama khusus yang bagian teksnya nama. Karena di situ sudah ada variabelnya. Sudah ada variabel barunya. Tempat lahir sama dengan tempat sama aja kayak gitu. Nah, di sini kan ada yang beda nih. Tanggal selected item. Karena di sini kalau ini karena kan ya. Kenapa ini get selected item terus to string? Lihat di sininya nih. Model. Soalnya di combo box itu pilihannya bisa lebih dari satu. Ada 32 ya. Bisa lebih. Berapa aja. Maka di sini get selected item to string, maksudnya di convert jadi string kan ya, biar bisa menampilkan hasilnya itu tuh, displaynya tanpa harus berantakan. Ya, kalau nggak ada to stringnya itu bakal error. Oke, penjelasannya sama ya. Get selected item, ini get text sama aja. Oke, lanjut ke konfigurasi bagian radio button. Ya, jenis kelamin. Radio button di sini ada laki-laki dan perempuan dengan jenis variabelnya itu cowok. Oh iya, sebelum dijelasin ya ini. Radio button itu harus pakai button group juga, button group untuk apa ya, biar bisa memilih salah satunya itu, biar nggak dua-duanya. Kalau nggak dimasukin ke button group, maka bisa diklik dua-duanya, seperti checkbox ini. Oke, di sini source code-nya itu if pengandaian, ya pengkondisian ya. Apabila variable cowok udah dipilih, maka di sini nih pengoperasiannya variabel kelamin sama dengan laki-laki, maka akan di-poll-nya menjadi laki-laki. Iya, nilainya laki-laki. If cewek dipilih, selected, kelamin sama dengan perempuan. Oke, di sini ada pengoperasiannya lagi. Jenis kelamin sama dengan kelamin. Yang mana kelamin itu kan di sini nih variabel khusus sini aja ya digunainnya. Kalau untuk jenis kelamin ada. Kalau jenis kelamin ya ini juga ada di atas, cuman nggak dipakai ke sini, yang ditransfer ke hasil daftar ini hanya yaitu jenis kelaminnya aja. Jadi jenis kelamin ini dipakai dua kelas.
dipakai di 2 kelas ya. 2 kelas. Kalau kelamin satu aja, karena jenis kelamin ini udah tahu apa yang dipilihnya gitu. Di antara laki-laki atau laki dan perempuan gitu. Kelamin ini karena bisa ada 2 nilai nih, laki-laki dan perempuan. Dan di dalamnya ada 2 grup gitu. Ya, tergantung apa yang dipilih. String buffer sama dengan hobby sama dengan new string buffer. Oke. Di sini membuat string yang namanya hobby, tapi sini hobby nggak ada di ininya apa? Nggak ada pada variable kelasnya, karena sini sifatnya itu checkbox. Checkbox tuh beda lagi, bukan kayak gini. Ini kan nggak ada bikin kayak gini nih string buffernya nih. Oke, terus kan sini kalau if ada pengkondisiannya sama, cuman beda di sini aja ya. If olahraga is selected, ini dalam kurung di bawahnya itu hobby.append olahraga get text plus string n. String ini untuk n line. Kalau nggak ada n line ini, maka kalau milihnya 2 nih ya, milih olahraga sama game, nanti hasilnya ke samping gitu tuh, bukan ke bawah gini. Jadinya kan jelek kan. Ngatur. Oke, terus ada game ya, select sama seperti di atas, ada belajar select kayak gini juga sama. Nah, di bawah sini nih ada hobby sama dengan hobby to string. Fungsinya hobby ini kan ada nih variabelnya di atas. Kenapa yang hobby ini nggak ada di atas, padahal kan sama-sama hobby? Di sini ada bedanya. Kalau hobby ini makanya H besar, kalau ini H kecil ya. Karena gitu bedanya sih di variabel properti sama variabel ya, biar nggak enak, biar enak aja. Sama dengan hobby to string. Hobby dot to string ini untuk mengconvert teks yang ada sininya nih, olahraga, jadi ke string, ke fontnya itu loh, biar bisa tampilin ke display. Di bawahnya itu ada hasil daftar HD sama dengan new hasil daftar. Dalam di parameternya itu ada ini variabel-variabelnya. Oke, di sini hasil daftar itu ini nih ya, nama kelas outputnya. HD itu variabel untuk variabelnya variabel penyebutan barunya aja lah, variabel dari kelas outputnya itu dinamainnya HD, singkatan aja ya, sama dengan new hasil daftar. Sini di bawahnya itu ada HD, pakai ini nih, set visible true. Set visible ini apabila kita sudah mengklik save nya itu, maka akan pindah ke bagian hasil daftar outputnya. Iya, dispose itu berfungsi untuk apabila kita sudah mengklik save, lalu muncul program tampilan outputnya, maka tampilan inputan itu akan mengclose dengan sendirinya atau otomatis. Oke, kayak gitu ya. Oh ya, untuk penjelasan lebih rincinya itu yang buat transfer data kan dari sini nih. Yang ada di sini. Nama variabel. Ini kan yang diinputin tuh ada nama, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun, jenis kelamin, alamat, agama, hobi, asal sekolah, jurusan. Lihat di sini ya, tuh nama, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun, jenis kelamin, alamat, agama, hobi, nomor asal sekolah, jurusan, samakan. Lalu kenapa sini nama kelamin nggak ada? Ya karena nggak berguna, udah dijadiin jenis kelamin gitu loh, kayak gitu kan. Oke, untuk runningnya seperti ini. Script reset. Oh, lupa. Ya, reset bener. Reset dulu aja. Kalau mau skip udah sama
mouse klik close sininya. Untuk reset tuh bedanya kan kalau text field tuh biasanya identiknya dengan set text kan ya. Kalau set selected index itu untuk combo box. Apabila dikasih nilai 0 ini karena value-nya berupa angka ya, value-nya berupa angka kan ya, maka nilai default-nya 0 di sini nih. Apabila kita sudah milih 20 atau berapa gitu ya, maka akan kalau di reset itu bakal nampilinnya tanggal yang awalnya itu maksudnya gitu ya. Sama penjelasannya selected index, set text sama. Nah sini ada text box, set selected false, nilainya false. Oke. Kan kalau kita centang itu berarti nilainya true. Kalau tidak ada berarti false. Kalau dibikin hilang false gitu aja ya. Atau tidak ada yang dipilih ya, atau nggak ada yang dipilih. Terus untuk ini ada ini lagi sama. Ada nah sama ya, ini pengawal, fungsinya sama untuk penegasan, untuk minimize dan exit. Oke, close mouse. Oke, udah. Lalu hasil runnya akan seperti ini, mulai dari daftar. Tunggu. Nah, outputnya kan langsung nih ke tengah nih. Biasanya ada di pinggir sini, jadi harus ke tengahin. Kalau ini memang nggak perlu, langsung ada di tengah. Kalau udah di set posisinya ya. Kita isi nama lengkapnya itu Ibnu Maulana Fajri, tempat dan tanggal lahir Serang, tanggal 14 bulan Mei tahun 1990. Nah tuh, ini isinya 2000. Bisa banyak kan. 2001. Jenis kelamin laki, alamat Sempu Seroja, agama Islam, hobi belajar ya, semua aja ya. Nomor handphone 123456789, asal sekolah SMK Pajajaran Negeri 1 Kota Serang, jurusan itu PKJ. Kita pencet coba save print outnya. Iya. Oke, hasilnya nama lengkap sesuaikannya Ibnu Maulana Fajri, tempat dan tanggal lahir Serang 14 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki, alamat Sempu Seroja, agama Islam, hobi olahraga, bermain game, belajar, sesuai pilihan tadi ya. Ini bisa lebih ke bawah lagi kalau emang pilihannya banyak, karena di sini menggunakan teks area. Nomor handphone 123456789, asal sekolah SMK Negeri 1 Kota Serang, jurusan TKJ. Oke. Selanjutnya reset. Close. Lalu di run ulang. Mau nambahin back button enggak? Button yang mana? Button back. Oh, yang kembali. Iya. Coba. Ada source kodenya ya? Ada. Oke, di sini kita sembari nambahin aja nih ya. Nah, tambah button dulu tambah aja. Button. Tambah button mana? Button di sini. Sini ya. Exit. Enggak, kembali. Kembali back to, kembali ke layar awal. Back aja deh. Ini. Loh, salah. Pantes. Oke, foregroundnya itu ini set bold 14. di teks itu Back kembali. Oke, back aja.
Warna udah. Udah. Oke. Kita tentukan source kodenya. Kodenya itu nyontek dulu. Dimana tuh source code ini. Ganti menu utamanya jadi daftar. Jadi ke daftar. Set simbolnya udah benar. Jadi dia mau close yang hasil daftar, pindah ke daftar. Dicoba dulu. Misi asal. Save aja langsung. Diisi dulu. Oke, save. Lalu back. Langsung kembali ke sininya ya. Biar enak juga. Coba tombol reset. Ya, kita ini tombol reset. Begini. Oke, asal aja lah ya. Oke, untuk reset kayak gini. 1, 2, 3. Nah, kembali ke semula. Waduh, oh iya, ada kesalahan tombol pada jenis kelamin. Radio button di search kode reset. Jenis kelamin belum ada. Jenis kelamin. Jenis kelamin radio button grup pada grup 1. Gimana sih? Button grup 1 selected selected false index selected itu false. Wait, selected item apa index. Oke, nyontek aja dari sini. Oh, belum salah. Oke, mana tuh button clear selection. Kelamin clear section namanya. Clear selection. Clear section. Nilainya itu enggak ada. No. Kosong. What? Clear selection, ini section. Oke, dah. Lalu dicoba. Salah. Daftar. Itu tuh tadi tampilannya yang salah ya. Apa emang desainnya desainnya udah coba-coba. Cuman ada banyak problem jadinya pusing karena nggak tahu di mana letaknya. Alamat gimana? Bisa. Nah, oke. Ada yang belum dicoba, minimize. Sebenarnya button minimize sama close itu cuman tambahan aja ya. Kan di sini udah ada juga tuh minimize sama close. Cuman buat variasi aja ya. Apabila diklik dari sini juga bisa, mau dari sini bisa. Ini sama tuh. Maksudnya akan di bawah sini nih. Jadi icon. Iya, jadi icon. Kalau di close ya udah hilang gitu tuh sistemnya. Programnya berhenti. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami juga masih dalam masa pembelajaran, jadinya banyak yang miss dalam penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.